Oh, ini sih market cuma buat yang sabar-sabar aja. Kalau nggak sabar, ya. Hai guys, balik sama gue Ilham Sudana. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk tanggal 9 April 2024. Jadi berdasarkan apa yang gue bahas di video ini kan lebih ke video mingguan plus sedikit roadmap tentang hari Senin gitu ya. Kemudian gue mau masuk nih dari sesi video analisa kayak gini, kita masuk intermezzo ya, untuk ngebahas komen-komen yang lucu, oke? Jadi langsung aja kita komen yang lucu di sini. Mana ya? Oh, ini lucu nih, sell ternyata kayak gitu. Jadi menurut gue mau buy mau sell sebenarnya di video yang gue kasih itu gue cuma memberikan terminal ya kan, supaya apa? Supaya kita paham kalau kita mau sell kita bisa area pantau, di area pantau itu seperti di mana, kemudian area buy-nya di mana, oke? Dan kemudian nih ada lucu nih juga, masih ada aja yang pakai metode ini analisa ngawur semua salah. Wah, gue sih seneng ya ketika ketemu komen-komen yang kayak gini nih. Kenapa? Justru bagus. Karena satu, itu jadi masukan buat gue. Kedua, ada yang nontonin dan mereka betah. Mereka ngerasa kayak, wah analisanya ngawur, salah semua. Salah semua. Ini kata-kata yang bisa kita bedah. Salah semua. Artinya dia rajin untuk nontonin. Dan thank you buat supportnya. Buat kalian-kalian yang rajin nontonin video gue. Kayak gitu. Tapi saran dari gue, kalau misalnya analisanya ngawur, salah semua, jangan ditonton, ya kan? Apalagi di subscribe. Nanti ketagihan untuk ikutan komen, ikutan nonton, ikutan penasaran kayak gitu. Oke, anyway, langsung aja kita bahas video kita hari ini. Oke, seperti mappingnya kemarin, ini masih ada jejaknya di sini. Ya, tadi kan bilang katanya saya ngawur salah semua. Oh, ternyata ini area yang kemarin gue bilang kita pantau 2330 sampai 2320 100 pip nih ya. Dia masuk ke area sini, dia sweep liquidity, ngambil sell side yang ini, kemudian ambil. Gue bilang namanya pantau, artinya apa? Kita tunggu ketika udah masuk ke area, kita lihat ada rejection nggak. Di sini, kalau misalnya kalian lihat, dia sweep liquidity yang ini, sweep liquidity yang ini, kemudian dia putar balik ke candle ini, dia ambil, dia tutup closing di sini, oke? Di sini kita bisa mulai entry 2326 gitu kan. Atau kalau misalnya kalian mau langsung bablas, di sini juga ada lebih kecil lagi nih, Feynman 2323, bahkan 2318 main gue dapet. Jadi kemarin gue dapet di 224 26 ya kan. Udah TP di 40, satu di 40 nih, di sini 40 di sini. Kemudian satu lagi tadi di 45. Masih ada satu running order lagi, targetnya ntar di 56 kira-kira kayak gitu, oke? Tapi apakah analisanya ngawur? Namanya analisa ya, kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Makanya gue bilang kalau misalnya kalian nonton video analisa, kalian bisa mampir ke video ini gitu, supaya kalian itu nggak bisanya komentar gitu doang. Kalian memahami kenapa analisa, pahami pola pikirnya instead of terminal-terminal gitu ya. Oh, bilang ini bilang itu, pahami pola pikirnya kenapa harga ke sana. Kemudian sekarang kalau kita lihat, ini kita ukur, kita anggap nih, masuk di 20 aja ya. Sekarang udah berapa? Udah sekitar 200 pip. Oke. Ini paling pucuk hari ini 48 ya. Udah 250 pip, 260 pip. Jadi congrats buat kalian yang ada entry di area di sini. Lagian ini juga bukan ajakan untuk entry sih. Lebih ke kita mapping bareng-bareng. Karena pergerakan kemarin yang Asia itu besar sekali, ya kan? Kalau kita perhatiin ini kan begini ya. 500 pip. Ini pergerakan dari low ke high-nya. Makanya dalam kondisi kalau kita ngeliat di H4 aja, ini satu mother candle yang gede sekali. Dan otomatis dalam pergerakan satu hari itu udah nggak gimana-gimana. Jadi biasanya kayak semua pergerakan lambat dan slow. Dan bener aja kalau kita perhatiin, di sini kita lihat Eropa yang cenderungnya sideways ya. Ini kan konsolidasi aja gitu. Kemudian baru dia ambil bawah, masuk ke area base ini, kemudian US-nya naik lagi pelan-pelan. Walaupun kita ngeliat dia naiknya kencangnya itu baru di jam 12 malam, ke arah jam 1 lah gitu, baru kencang. Asianya sekarang juga udah mulai galak gitu. Tipikal Asia sekarang rata-rata lumayan galak ya, dibandingkan Asia yang sebelum-sebelumnya gitu. Asia nggak lagi konsolidasi, tapi dia bikin satu gebrakan. Dia itu di mana yang expanding kayak gitu. Oke,
Jadi hari ini kira-kira mau kayak gimana? Ini otomatis karena open hari kemarin itu ada di bawah di sini, ya, open ada di sini. Tapi open hari ini ada di atas, makanya hukum jikanya up lagi. Oke, kita lihat candle-candlenya, candle daily strong rejection, ya, kenceng ya, candle daily ya, masih naik ya, gitu. Jadi kita expect harga akan bergerak ke atas. Sekarang kita lihat titik pivotnya seperti apa. Ini pivot kita hari ini ada 2331. Of course, ini jadi satu area yang bisa kita pantau juga. Nanti kita lihat area confluence-nya seperti apa. R1 daily kita ada di 2360. Jadi setelah dia akan break high before-nya, di sini kan high before daily ya. High before daily kita akan naik ke atas. Kemudian low before daily kita akan geser juga naik ke atas. S1 daily kita hari ini ada di 2309. Oke, ini yang menjadi area pantauan kita, area busur kita. Kemudian untuk bawah ada di 2302. Bukan, 2302 sih. Di sini. Hari ini kalau dilihat memang posisinya enggak dong, kalau 2302 di sini, sorry. Benar 2302. Iya. Nah, jadi kondisi sekarang ideal normal ya. S1 ada di atas LB, open di atas pivot, dan juga R1 di atas high before daily. Jadi semuanya relatif normal. Jadi kita bisa ngelihat lagi posisi berdasarkan mapping hari ini. Jadi kalau kita perhatiin area yang di sini nih, biru ini masih valid untuk mungkin sekali lagi dikunjungi. Karena pas juga ini ada pivot daily di 2332. Oke, mungkin kita bisa refine sedikit. Kalau misalnya ini ada di sini, kita bisa bikin kotakin lagi. Ini ada di sini, kita ambil aja candle ini aja, ya kan? Yang dia mepet dengan candle daily. Sini kita kasih warna lebih tua. Oke. Di sini jadi area pantauan kita bisa di dekat di pivot daily 2331 sampai dia turun ke bawah dikit ada di 2325, ya kan? Kalian lihat nanti kalau misalnya dia masuk area itu lagi, karena ini baru sekali dipantulin ya, bakal sekali dipantulin, mungkin 2 kali 3 kali masih kuat dia akan mantulin lagi gitu. Next tetap masih di atas di sini, area yang ini, yang biru ini, yang dari kemarin udah kita plotting tapi belum dikunjungi, dan sekarang masuk dalam confluence dengan S1 daily ya, 2311 dan 2306 kayak gitu. Jadi jaganya kalau misalnya dia langsung ke atas, langsung ke bawah dulu. Tapi kalau misalnya dia langsung ke atas, maka sebagaimana kita punya RPS di sini, dia akan bisa langsung nih R1 weekly udah dikunjungi, mungkin dia akan retest lagi ke atas R1 weekly 2353, HB-nya ada 2353,7. R2 monthly belum disentuh, makanya 2356 juga berpotensi untuk dikunjungi. Lalu R1 daily kita ada 2360 gitu. Kemudian untuk R2-nya, R2-nya belum ke-update. R2 daily kita ada di 2382 ya. Ya kan, 2382 ini menjadi junction sebelum dia lanjut ke R2 weekly-nya ada di 2390. Kalau saat ini sih memang sentimen masih bullish ya. Kalau gue perhatiin di sini kita ngelihat rata-rata ekspektasi pasar, bahkan ada narasi bahwa ada kemungkinan The Fed nggak mau turunin suku bunga gitu. Ini premium news ya. Jadi gue dapet kayak berita-berita yang menarik lah kayak gitu. Di sini AS membantah laporan gencatan senjata, berarti imbalan pembahasan Iran ini cak bisa dihindari. Makanya potensi geopolitik juga masih besar. Dan kalau gue perhatiin di tabel Optimus juga ya, di sini ngelihat reversal limitnya masih di bawah semua. Artinya gue masih lihat adanya strong bullish. Kita ngelihat di sini hukum jikanya juga masih up semua. Kalau time frame kecil H1, H4 ya ada down kayak gitu ya. Menurut gua itu hal yang wajar lah gitu, karena kan pergerakan di dalam satu hari kan bakal naik turun, dia akan ngebusur dulu, kemudian nanti dia akan planning targetnya. Tapi nanti gua perhatikan adalah posisi Eropa di mana? Posisi Eropa 2337, sekarang 2342. Kita lihat nanti Eropanya akan posisi di mana, ya kan? Kalau misalnya kita lihat di sini Asianya nyampe ke 2361, artinya kan makin jauh dia dari Eropa. Apakah cukup nanti untuk dia putar balik gitu? Karena kita lihat high before Asianya pun di 2353, ya kan? Apakah dia akan ngejar ke atas dulu atau mungkin ke pivotnya? Sekarang masih dalam 944, masih masuk dalam area busurnya Asia. Jadi dia masih mungkin untuk ke 2331. Tapi kalau ke S1 Asianya kayaknya jauh banget ke bawah gitu. Ini S1 pivot market, pivot Asia dan pivot daily juga sama confluence ya. Jadi ini menjadi area yang bisa kita pantau untuk menjadi area entry kita gitu. Oke. Jadi dari gua itu doang sih. Kalau misalnya hari ini juga kita nggak punya berita yang signifikan gimana, jadi kalian expect
namanya pergerakan biotechnical natural aja, nggak ada yang sesuatu di mana di booster juga. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk di like ya, karena satu like bisa membantu orang-orang yang pengen belajar dan enggak mencari signal bisa paham kenapa analisanya bisa terjadi kayak gitu-gitu. Oke, ngomong-ngomong soal metode ya, banyak orang yang suka menyalahkan, oh metode harus begini begitu, ini yang benar, ini yang salah gitu. Metode itu adalah cara kita melakukan analisa. Oke, cara kita menentukan entry, cara kita membuat sistem. Sama kayak nyetir, ada yang nyetir ugal-ugalan, ada yang nyetirnya kalem-kalem, ada yang nyetirnya sambil angkat satu kaki. Metode itu sama seperti itu. Setiap metode punya probabilitas masing-masing, setiap metode harus dipahami apa maksudnya, bagaimana mekanisme pola berpikirnya, kayak gitu. Bukan berarti kalian punya metode itu pasti yang paling benar. Jadi, jangan mempermasalahkan metodenya. Tapi, perhatikan resiko manajemennya. Yang gue bahas di video sebelumnya itu, gue menjelaskan bagaimana bukan metodenya yang utama. Makanya kalau kalian mau pengen belajar, kalian bisa belajar ini, ya kan? Silakan pelajari, mampir, ini ada eksklusif member konten yang bisa membantu kalian memahami. Tapi kalau misalnya kalian punya metode sendiri, silakan gunakan entry kalian masing-masing. Pernah ada ajakan untuk entry. Semua yang mau gue dorong adalah belajar untuk menjadi trader yang mandiri. Dan nggak perlu sibuk untuk komenin metode mana yang paling benar. Karena semua metode itu benar. Yang salah itu kita. Karena terlalu ugal-ugalan. Oke? Jangan lupa di like videonya. Drop komentar pandangan kalian. Gimana perjalanan untuk hari ini. Dan di subscribe. Kalau kalian suka dengan konten-konten gue yang seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.